Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome to channel Maika Sidoarjo. Oke, untuk teman-teman mungkin gak sabar kan ya, kali ini saya bersama dengan narasumber siapa lagi sih? Saat ini saya bersama dengan beliau. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Membaul Hikam dan sedang menempuh di Mesir. Langsung saja ya, kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum, Mas Ivan. Niki manggil Mas Ivan ya? Mas Ivan, betul. Masyhurnya di Membaul Hikam dulu dipanggil Mas Ivan. Jadi manggilnya Mas Ivan. Mas Ivan, Mas Ali Al-Hifari tapi dipanggil Mas Ivan. Masya Allah. Bagaimana perasaan jenengan ketika diundang di podcast Maika Corner ini? Deg-deg sih. Deg-deg. Iya. Apa yang membuat deg-deg? Membaul Hikam yang dulu berbeda dengan Membaul Hikam yang sekarang. Sekarang Membaul Hikam yang sekarang sudah berubah. Luar biasa. 90% sudah berubah. Luar biasa sekali tentunya Mas. Masya Allah. Sekarang jenengan kesibukannya apa nih Mas? Kesibukannya alhamdulillah sekarang ya tetap kuliah. Selain itu juga alhamdulillah sekarang sudah punya keluarga kecil. Keluarga Jadi kecil. kuliah sambil kuliah di kelas juga sambil kuliah di rumah. Masya Allah. Itu berarti di sini itu bagaimana kan jenengan kuliahnya di Mesir kan ya? Kok bisa di Indonesia ini bagaimana? Apa ada Sekarang lagi ceritanya? lagi liburan, Mbak. Jadi Oh, liburan, nggih. Ya mumpung lagi liburan karena kita berkeluarga nggak hanya berdua, masih punya mertua, punya orang tua. Nggih. Yang kangen juga bukan saya doang, tapi orang tua juga kangen. Orang tua yang di negeri asal. Saya pulang ini dalam rangka untuk memenuhi haknya orang tua, biar ketemu anaknya, ketemu cucunya. Jadi itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Bagaimana perasaan Mas Ivan ketika melihat Membaul Hikam yang semakin luar biasa ini? Sebenarnya sungguh kaget saya. Artinya dulu ketika tahun 2013, 2014, 2015 itu saya Mahika ya sudah bagus, artinya sudah keren. Tapi Mahika di tahun 2017 ke atas 2018 itu semakin keren ya. Semakin keren. Semakin keren. Dari medianya itu yang paling mencolok itu di media. Di semua terekam dengan baik. Jadi kegiatan di Membaul Hikam itu terekam dengan baik, memorinya artinya apa ya? Kegiatan secantik apapun, semengenang apapun, kalau pengabadian momen itu nggak baik, ya menurut saya ini nggak ada apa-apanya. Nah sekarang ini sudah berubah, ya. Sudah berubah 100% ya. Berarti Mas Ivan ini alumni tahun 2000? Tahun 2014. Tahun 2014 nih. Emang kayak gitu nggih Mas? Semakin kita meninggalkan tempat sekolah itu biasanya semakin bagus itu. Ada rasa agak getun. Kok kenapa di tahun saya dulu nggak seperti ini gitu. Saya sampai seudon ya. Apakah dengan perginya saya Membaul Hikam semakin makin yang menyebabkan ya. Jadi khawatirnya saya yang jadi jadi belatungnya itu. Masya Allah, enggak lah Mas Ivan. Saya lihat jenengan itu dulu sudah memberikan feedback yang bagus untuk Membaul Hikam. Karena dari saya sendiri pernah diajarin jenengan waktu itu. Oh, iya? Pernah, iya sudah pernah. Ajarin apa dulu saya? Kalau nggak salah Ayah Alawi waktu itu menggantikan. Menggantikan. Membadali mata kuliah, membadali itu pelajaran ilmu hadis. Ya. Kelas berapa sampai? Waktu itu saya masih kelas 1 SMA waktu itu. Sampai 1 SMA. Sebelum jenengan ke Mesir, jenengan masih sempat di sini. Jadi pengurus ya. Ngajar dulu. Masya Allah luar biasa. Kalau boleh tahu kan jenengan ini kuliah di Mesir. Nah, hal-hal yang bikin jenengan tertarik di Mesir itu apa nih Mas? Sehingga jenengan itu kok memilih kuliah di Mesir? Kalau kepingin ke Mesir itu semenjak saya kelas 2 MTS. Jadi saya kelas 2 MTS. Awalnya terus dengar ada ustadz di TV itu ada. Awalnya masih gelarnya, artinya motivasinya itu hanya sekedar ada ustadz yang gelarnya LC. LC apa sih, saya cari tahu, keren. Oh ternyata LC itu lisens, lulusan dari Timur Tengah. Akhirnya hanya sekedar kagum dengan orang yang titelnya LC. Awalnya motivasinya hanya sekedar itu. Itu semenjak dari kelas MTS, kelas 2 MTS. Kemudian ketika di kelas aliyah, 2 aliyah, baru
di Mambolikam ini baru diadakan Semacam seleksi. bukan seleksi, pendidikan bahasa. Oh, Pendidikan bahasa Kelas Arab bahasa. awalnya dulu itu. Terus saya ikut, ternyata sekali dua kali mengikuti kegiatan itu, saya merasa mendapatkan hal baru yang belum saya dapat sebelumnya. Jadi sampean kalau di kuliah atau di pondok terus diterangkan guru atau membaca sesuatu terus paham, itu kan senang kan? Senang, semakin senang gitu. Jadi ilmu Semakin itu punya ketagihan. ya, ilmu itu punya daya tarik sendiri, daya syahwat sendiri gitu. Jadi semakin sampean tahu, semakin ingin tahu lagi gitu. Nah, pas saat itu di program bahasa itu saya merasakan dapat ilmu baru, terus dapat ilmu baru, dapat tambahan baru. Lah, saya merasa asik ya kayaknya kalau bisa bisa ngaji terus dengan bercengkrama, muhadasah, muhawarah dengan orang Arab langsung, itu kayaknya asik. Nah, itu nambah alasan lagi. Jadi kalau motivasi untuk bisa kuliah di Timur Tengah sebenarnya cuma dua itu dulu awalnya. Itu hanya dua itu. Baik, mungkin dulu kalau bahasa Arab sudah Ayah Alawi atau yang lainnya yang membuat jenengan tertarik dengan bahasa Arab itu sendiri waktu itu? Dulu guru bahasa Arab saya itu kan ada Ayah Alawi almarhum, rahimahullah. Kemudian ada Ustadz Anam. Jadi dari dua sosok guru bahasa Arab itu saya menemukan dua karakter pengajaran yang berbeda. Kalau dari Ustadz Anam itu saya lebih mendapatkan keberanian untuk untuk berbicara. Yang penting kamu bicara aja meskipun tidak sesuai dengan kaidah atau apa itu. Yang penting berani dulu itu. Dan juga mendapatkan banyak sekali mufrodat kalau dari Ustadz Anam itu. Sedangkan dari Ayah Alawi itu lebih saya mendapatkan gestur cara berkomunikasi ala orang Arab. Jadi kalau orang Arab itu ngomong jangan lembek gitu. Lebih jadi, cara menyampaikannya. Cara ngomong. Jadi cara ngomong bahasa Arab itu jangan terus hanya ngomong dengan mulutnya saja, tapi tangannya juga harus ikut. Itu gestur-gestur Ayah Alawi itu kan yang saya dapatkan dari Ayah Alawi. Karena Ayah Alawi kan memang nggak hanya setiap tahun ya, setiap bulan sering ke Mekah ya, artinya sering kali melihat secara langsung, komunikasi dengan orang Arab langsung. Jadi itu yang saya dapatkan dari Ayah Alawi. Tertarik juga. Nah, kalau setelah jenengan tertarik itu bagaimana langkah jenengan setelah itu untuk menempuh di Mesir? Nah, ini yang menarik ya. Jadi bukan hanya motivasi, tapi bagaimana cara mewujudkan ya. Bukan hanya mencintai orang, tapi bagaimana mengajarnya ya. Itu yang paling penting ya. Betul. Ya. Terus untuk cara mengejar impian itu yang membuat kayaknya menarik untuk saya ceritakan. Di dulu ketika keinginan itu kan muncul semenjak saya MTS ya kelas 2. Tapi muncaknya artinya semakin kepengennya itu di kelas 2 aliyah. Nah, akhirnya saya izin ke orang tua saya. Abah, saya pengen melanjutkan studi saya di Timur Tengah. Saya juga izin ke Ayah Alawi, saya pengen melanjutkan studi saya di Timur Tengah. Terus apa yang dikatakan abah saya waktu itu, saya udah kelas 2 aliyah akhir ya, yang mau kelas 3. Oh nggak apa-apa, cita-cita bagus itu harus kamu gapai, harus kamu wujudkan. Tapi ada syarat dari abah. Kamu kalau mau boyong dari Mambolikam, minimal abah ridho kamu boyong dari Mambolikam, minimal kamu harus selesai Quran kamu, selesai hafalan Quran kamu. Dan pada saat itu saya masih kurang banyak sekali setoran di Abuya Wahid itu masih kurang banyak sekali, artinya sekitar kurang 13 atau 14 itu. Masih di juz 16 atau 15 itu. Sudah kelas 12 tapi ini. Udah mau masuk kelas 12. Jadi kan tinggal setahun itu. Tinggal setahun pokoknya. Tinggal setahun. Akhirnya mau nggak mau untuk dapat restu itu saya harus mewujudkan itu gitu. Dulu
ceritanya dulu waktu saya di MTS kelas 1 sampai kelas 3, di Alia kelas 1 sampai kelas 2 itu, ya ini nggak sombong Mbak ya, artinya ya entah saya yang pintar, entah saya entah teman-teman yang yang mengalah itu nggak tahu. Mungkin kalau saya mengira karena saya rajin masuk aja gitu aja, bukan karena kepintaran. Saya dulu di MTS sampai Alia kelas 2 itu sering kali dapat juara kelas. Entah itu kelas entah itu juara 2 atau 3 atau 4 paling minimal 5. Nah, karena saya mendapat syarat bahwasanya kalau pengen kuliah di Timur Tengah itu harus khatam dari abah saya, akhirnya mau nggak mau fokus saya harus saya tujukan ke hafalan Quran. Di kelas 3 akhirnya mau nggak mau yang lain seperti pelajaran formal saya, mau nggak mau bukan saya kesampingkan ya, saya izin dulu ya. Ada yang lebih difokuskan kan, ada diprioritaskan. Ya, ada yang diprioritaskan itu. Jadi setiap masuk, dulunya yang awalnya kalau di sekolah di kelas itu saya duduk paling depan, di kelas 3 saya milih duduk yang di paling belakang. Alasannya kenapa? Kalau saya di paling depan, otomatis saya harus mendengarkan guru, harus fokus. Kalau nggak fokus mesti kelihatan kan, ya. Nah, karena saya pindah di paling belakang, akhirnya saya bisa ketika pelajaran formal, saya juga akhirnya saya bawa Quran, selalu bawa Quran ketika sekolah itu, bawa Quran. Wah, kalau biasanya setoran 1 halaman, sekarang karena mengejar target harus satu lembar, 2 halaman. Akhirnya saya kerja setoran itu. Jadi ketika sekolah saya ngejar setoran, buat hafalan ya, untuk biar cepat khatam itu. Terus ya kaget guru-guru Aliyah dulu, guru-guru saya itu kaget, Mas Ivan kenapa dulu rajin di depan, dulu selalu dapat nominal di kelas, entah juara 2 atau 3 atau 4 atau 5. Sekarang kok malah dari 33 siswa Mas Ivan dapat nomor 32 gitu. Jadi hanya mengalahkan 1 orang gitu. Dengan 2 dari belakang. Itu kenapa gitu kan? Ya saya nggak cerita. Kalau cerita kan malah nggak enak nanti. Ya, akhirnya alhamdulillah target itu sudah terpenuhi dan ikut tes lulus, baru guru-guru Alia itu tahu, oh ternyata ini alasannya. Itu cerita singkat ya. Tapi di Mesir sendiri apakah ada kewajiban untuk khatam 30 juz? Kalau di Mesir itu kalau di tesnya Mbak, ujiannya kan kita kalau mau ke Timur Tengah entah di Sudan atau Maroko atau Mesir itu kan harus ikut prosedur, ikut tes dari Kementerian Agama. Nah, itu yang diwajibkan hanya 2 juz, tesnya 2 juz. Tapi pada prakteknya nanti ketika sampai di Mesir itu hanya syaratnya 4 juz untuk mahasiswa asing. Mahasiswa asing yang non Arab kayak Indonesia, Malaysia itu hanya 4 juz. Tapi untuk mahasiswa lokal, mahasiswa Mesir sendiri itu wajib 30 juz. Jadi nanti ujiannya ada mata kuliah Quran di 1 tahun kelas 1. Kalau di Indonesia kan pakai sistem semester ya. Semester 1, semester 2 1 tahun. Semester tahun kedua semester 3, semester 4. Kalau di sana enggak, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Selesai. Nah, tingkat 1 ujiannya 1 juz. Tingkat 2 2 juz, juz 1, juz 2. Tingkat 3 juz 1, 2, 3. Tingkat 4 juz 1, 2, 3, 4. Gitu. Beda berarti nih antara yang mahasiswa lokal sama yang asing itu. Beda. Kalau yang mahasiswa lokal malah susah lagi. Di tahun pertama 7 juz setengah. Tahun kedua 15 juz. Itu diuji sampai khatam. Berarti kalau belum khatam nggak bisa lulus nih Mas waktu itu. Kalau mahasiswa lokal, nggak bisa lulus. Kalau mahasiswa asing bisa. Bisa, karena syaratnya cuma 4. Oke, ini menarik nih Mas Ivan. Berbicara tentang, tadi kan sudah menjelaskan sedikit tentang hafal-hafalan yang cara perbedaannya kan dengan mahasiswa yang lokal atau mahasiswa yang asing. Nah, ini
terkait dengan metode pembelajaran di Mesir sendiri itu seperti apa? Untuk metode pembelajaran ya, mungkin yang namanya belajar mengajar kan secara umum itu kan hampir sama. Cuma saya coba ceritakan sedikit yang berbeda saja. Yang pertama, di Mesir itu sistemnya kalau dengan pondok saya bisa katakan hampir sama. Artinya kayak dunia itu hampir sama. Artinya kita datang ke kelas terus duduk mendengarkan guru menerangkan. Selesai guru menerangkan, apakah ada yang ditanyakan? Tanya, kalau nggak ada yang ditanyakan ya sudah selesai gitu kan. Itu kan hampir sama dengan kita kayak di dunia. Sedangkan kuliah di Indonesia kan berbeda ya. Di Indonesia kan kalau nggak salah kan murid lebih aktif ya. Kalau di Mesir ini hampir sama dengan pondok. Yang di pondok. Jadi bisa dikatakan kalau ke Mesir ya mau mondok lagi, mondok lagi. Cuma beda di tingkatan isi yang disampaikan itu berbeda. Lebih berdaging. Lebih berdaging. Oh, berarti ini kok kalau di Indonesia kan mungkin kita itu mencari kayak bahan-bahannya kita yang mempresentasikan, kemudian nanti dosen memberikan pengarahan. Sedangkan di Mesir itu sama yang seperti di sini. Kayak dibilang. Nggih. Lebih bisa saya katakan sistem di Indonesia lebih mandiri. Gitu. Lebih mandiri. Terus kedua, kalau di Mesir itu murni melatih keikhlasan mahasiswa tersebut, santri tersebut. Artinya di Mesir itu jangan kira terus kita di Mesir kuliah itu harus wajib. Nggak wajib, di sana itu kuliah itu tergantung gitu anaknya. Sampean kesadaran sampean nggak kuliah juga nggak apa-apa, kuliah juga nggak apa-apa karena nggak ada absen. Nggak ada absen. Jadi murni diukur dari keikhlasan. Di kuliah nggak apa-apa. Nah, nanti ditentukan sampai naik kelasnya itu ditentukan ditentukan dengan kemampuan sampean. Jadi ketika sampean bisa jawab ujian ya sudah berarti sampean lulus. Kalau sampean nggak bisa jawab ujian meskipun sampean kuliah tiap hari, kalau sampean ketika ujian nggak bisa jawab ya nggak lulus. Jadi yang dilihat oleh Al Azhar ya itu murni kemampuan anak itu. Kalau di Indonesia atau kita yang saya ketahui itu kan ada presentasi ya, ada presentasi. Kehadiran berapa persen biasanya? 30 apa 40 ya? Iya, banyak kehadiran. Ya, kehadiran itu bisa jadi katakan 40%, 60%-nya kemampuan. Jadi ketika sampean hadir tiap hari, terus nilai sampean hanya katakan jeblok 50, itu masih dikatrol dengan kehadiran. Kalau di Mesir sampean meskipun hadir tiap hari, kalau nilai sampean 40 atau 45 ya nggak lulus. Minimal nilai sampean itu 55. Itu minimal. Kalau di bawah itu meskipun sampean rajin terus kenal sama dosennya, kalau emang nggak bisa ya nggak bisa turunin. Kalau sampean nggak pernah kuliah tapi nilai sampean belajarnya mempeng, belajarnya siang malam sampai malam lagi nggak pernah tidur, terus sampean ujian bisa, ya naik kelas. Jadi ditentukan dengan kemampuan. Berarti lulusan sana banyak yang nggak kaleng-kaleng ya Mas? Ya kaleng, ya dikatakan itu. Jadi memang kalau pas lagi ujian itu sebulan sebelum ujian itu kita memang sudah seperti orang gila belajar ya. Gila belajar. Sebelum ujian memang kita banyak teman-teman yang agak santai-santai. Kalau pas lagi sebulan sebelum ujian itu sudah teman-teman itu sudah gila belajar. Pagi belajar sampai duhur istirahat sebentar, belajar lagi sampai sore. Itu terus gitu. Karena memang persyaratannya kan nggak mudah gitu Mas. Nggak mudah, karena kehadiranmu tidak menentukan nasibmu. Kalau kayak gitu apakah ada sistem kayak nyontek gitu Mas? Nah, itu yang menarik kita bahas. Dulu kalau saya ketika di Aliyah
itu kan pengawas yang saya kenal syadid itu ya, killer. Iya. Selalu matanya ada banyak, itu ada beliau Pak Suwandi. Ya tahu ya. Saya tahu. Pak Wandi itu, Pak Suwandi itu, itu luar biasa. disiplin Emang benar-benar ya. disiplin. Luar biasa disiplin. Jadi nyontek kanan nggak bisa, nyontek kiri nggak bisa, apalagi nyontek depan. Dan itu masih ada kepinginan kita nyontek gitu. Terus ketika di Mesir, di Al-Azhar itu nggak tahu ya, meskipun mata kuliahnya katakan sulit, itu ketika kita dilema antara ada 10 soal saya cuma bisa mengerjakan 4 soal gitu. Nggak tahu dengan sendirinya muncul karena saya belajar sendiri, sudah bekerja keras. Ketika di kelas kalaupun nanti ketika di kelas itu saya nggak bisa mengerjakan, itu keinginan untuk mencontek itu nggak ada. Justru malah ya sudah, kan saya sudah bekerja keras. Kalaupun nanti nggak bisa ya sudah, ya ini memang usaha saya kan. Itu nilai yang didapatkan ketika sampean mau berusaha keras. Kalau nanti mentok nggak mampunya bisa. sampean segitu, akan legowo sendiri sampean. Oh, saya sudah mengerahkan semua kemampuan saya, tapi ternyata memang saya bisa cuma segini, cuma bisa mengerjakan 4 soal, ya sudah, mending saya tinggalkan 6 soal, asalkan saya jujur, sudah selesai itu. Juga kemudian sudah jauh di Mesir kan, jadi nggak kuliah di Indonesia, jauh-jauh di Mesir. Jauh-jauh kok, ya betul. Itu mungkin mindset yang mempengaruhi mereka salah satunya. Tapi yang paling pengaruh itu tadi, sudah bekerja keras, mentok, pada titiknya saya nggak bisa, saya udah berusaha. Masya Allah, luar biasa. Itu sepertinya perlu diterapkan mindset seperti itu, perlu diterapkan di sistem pendidikan di Indonesia ini, Mas. Perlu itu. Oke, Mas, saya itu sering melihat ketika scroll TikTok di FYP itu melihat ada 5 hal yang membuat tertarik atau yang menarik di Mesir. Salah satunya itu ada jual kitab yang murah. Apakah betul ya, Mas, di sana itu kitab itu dijual dengan harga yang murah? Iya, itu juga yang membuat surganya mahasiswa di Mesir, santri di Mesir itu harga kitab itu sangat murah sekali. Jadi kalau di sini kan ratusan gitu, ya, masih. Ratusan. Ada pernah saya itu beli kitab tebel gini, kitab istilahnya kita terbitan dari kementerian. Tebel segini. Kalau kita beli di Indonesia, buku setebel ini bisa dengan harga 100-an atau di atas 100-an ya. Itu hanya dijual seharga 10.000. Jadi memang dari pemerintah sendiri itu menggelontorkan dana itu untuk pendidikan, mempermudah fasilitasnya itu. Jangan sampai masyarakat itu bodoh. Masya Allah, itu berarti tergantung anaknya ya, mau bacanya atau enggak, kalau seperti itu. Tergantung anaknya, pribadinya. Mau menyisihkan uangnya, terus mau membaca apa enggak itu. Nikmatnya sudah ada, mau ambil apa enggak gitu. Juga salah satunya itu terkait skripsi, apakah di sana itu juga enggak ada, Mas? Oh iya. Yang saya lihat di FYP TikTok itu katanya di Mesir tuh enggak ada skripsi gitu. Apakah betul? Betul sekali itu. Jadi kalau di S1 itu skripsi enggak ada. Itu salah satu yang banyak kita juga ya. Jadi sampai yang kuliah di Indonesia nanti jadi momok sendiri ketika di tahun keempat lulus tapi belum selesai skripsi. Kalau kita di Mesir enggak, cukup sampai bisa mengerjakan soal. Sama seperti semester-semester gitu ya, sama kan sampai ketika di Alia ada ujian UAS, ada UAS 1, ada UAS 2. Ya itu doang. Masuk UAS gitu aja. Masya Allah, ya satu. Untuk S2-nya ini belum kan ya? Oh itu masih yang S2. Itu yang agak sedikit. Agak serem itu di S2. Baik. Untuk berbicara tentang S2 nih, Mas. Kan jenengan sudah lama nih di Mesir. Mungkin jenengan bisa menjelaskan bagaimana sih biaya hidup di sana? Apakah lebih mahal di Indo atau di Mesir itu sendiri? Kalau biaya hidup saya kira hampir sama. Hampir sama. Jadi ketika sampean kuliah di Indonesia kebutuhan berapa? Coba sebulan berapa sampean? Nggak pernah ngitung. 2 juta? Nggak pernah ngitung. Oh, nggak pernah. Perkiraan aja. Perkiraan mungkin kalau buat mahasiswa di Indonesia, di Surabaya katakan ya,
itu sebulan mungkin kos, terus transport, uang buku, lain SPP ya, terus uang makan itu mungkin 1,5 juta atau 2 juta. Itu sama juga. Mungkin secara garis besar ya segitu. Ya, sama kita di situ juga. Di Mesir juga sekitar 1,5 juta. Kalau bisa puasa ya 1 juta. Kalau sederhana ya 1,5 juta. Kalau agak sedikit sering ke mall ya 2,5 juta gitu. Agak lebih tinggi lagi. Baik, untuk terkait dengan di Mesir nih, untuk menurut Mas Ivan, apakah santri-santri Maba Ulikam atau santri-santri yang lain itu afdal melanjutkan pendidikan di Mesir, Mas? Tergantung minat Tergantung dari minat. kecondongan santri tersebut. Nah, saya nggak menganjurkan ke Mesir. Kalau memang teman-teman kecondongannya dikatakan ya, passionnya di media, ya sudah. Kalau kamu Mesir malah salah jalan, ya. Kalau memang passionnya dia itu keilmuan agama, kitabnya oke, terus ya itu jalan yang tepat itu ke Mesir atau ke Sudan atau ke Maroko. Tapi kalau passionnya bukan itu, jangan ke situ. Sampean PR pertama adalah sampean harus mengetahui passion sampean sendiri. Passion dan minat tentunya. Saya pernah punya teman di Mesir itu, dia itu passionnya itu apa ya? Gambar, seni ya. Grafis, grafis. Terus ketika di Mesir dia terlontang-lantung. Jadi sering nggak naik kelas gitu, Tapi ketika pulang liburan dia justru malah ditarik sama kontraktor sana, suruh gambarin ini, langsung saya, Mas, sampean ini kayaknya salah jalan, udah mending jangan di Mesir. Kayaknya sampean itu passionnya di karena passionnya di sana, bukan di Mesir. Justru kalau di Mesir malah nggak jadi apa-apa nanti sampean gitu. Baik, bisa dipahami. Baik, Mas, kalau di Mesir itu sendiri, apakah kuliah itu harus melanjutkan di S2? Wajib melanjutkan S2? Enggak wajib, tapi terserah. Jadi sampean ketika lulus S1 mau lanjut S2 silakan, mau pulang silakan, tergantung sampean. Tapi kalau mau lanjut S2 ahlan itu sampai nanti jenjang pendidikan sampean akan dijamin gratis sampai lulus. Kalau sampean mau. Gratis. Apakah gratis itu cuma di S2 saja? Enggak, S1 gratis. S1 gratis. Artinya S1 gratis. Kalau sampean mau lanjut gratis lagi ya S2 di sana lanjut lagi. Berarti di sana itu fasilitasnya gratis, terus cuman tinggal niatnya aja yang harus dijalani. Sampean mau dengan gratis itu mau maksimal apa enggak gitu. Baik, luar biasa. Baik, jenengan tadi menjelaskan bahwa kuliahnya di S2 itu juga gratis, terus S1-nya juga gratis. Nah, itu apa yang membuat alasan jenengan tetap melanjutkan S2 itu selain gratis? Tadi kan emang sering kali saya dengar dari guru-guru saya di Sidoarjo itu kan memang mengatakan apa sih S1 di Al-Azhar itu skripsi nggak ada, apa misalnya gitu. Itu saya agak gatal agak gatal. Soalnya ketika ujian S1 di Al-Azhar itu saya udah pontang-panting, lupa makan, lupa tidur gitu ya. Saking susahnya ya. Memang lah skripsi nggak ada skripsi di S1 itu saya anggap udahlah, ujian S1 di Al-Azhar itu selama 4 tahun itu sudah melebihi dari susahnya skripsi. Terus karena memang mindset itu sudah liar di masyarakat, maksudnya S1 di Al-Azhar itu nggak cukup, masih oke di S2, masih oke di Indonesia, itu kuatal saya. Untuk menggaruk kegatalan saya itu, saya tertantang, ya udah S2 ya. S2 kan ada. Kalau S1 nggak ada skripsi, kalau S2 itu ada risalahnya, ada kalau di jurusan kalau di tesis ada tesisnya. Di S2 ada tesisnya. Dan itu lebih lama dari Indonesia. Kalau di Indonesia kan hanya 2 tahun ya. Hanya 2 tahun. Ditempuh dengan 2 tahun. Kalau di Mesir itu lebih lama. Enggak cukup 2 tahun, tapi 5 tahun. Oh, lebih lama lagi. Sekolahnya gratis, bayarnya pakai apa? Pakai usia. Jadi sekolahnya secara material. Maksudnya bayar pakai usia? Iya, jadi kan kalau di Indonesia kan mungkin bisa dikatakan sampean S2 mungkin bayar berapa juta itu kan. Mungkin sampai lulus berapa juta itu kan. Berjuta-juta ya. Nah, di Al-Azhar itu S2 gratis. Tapi bayarnya pakai usia.
Ya lama tadi Mbak. Oh iya iya. Lama tadi Nggih, nggih. bayarnya pakai usia. Lama sampai 5 tahun Sampai gitu. 5 tahun itu yang betah apa enggak gitu ya. Nggih, nggih. Itu jenengan ndak ada rasa bosan atau pengen pulang kembali ke tanah air gitu, Mas? Tadi yang kita bahas di awal tadi. Jadi ketika sampean tahu satu ilmu, Wah, nggih, nggih. semakin sampean tahu ya. Nggih. Enak ya, seneng gitu. Nggih, nggih. Pengen tahu lagi. Jadi ilmu itu ada syahwatnya sendiri. Gairah kita Ada untuk gairah itu. sendiri. Jadi semakin sampean pinter, pengen tahu lagi gitu. Nggih, nggih. Baik, berbicara tentang kuliah di Mesir lagi nih, Mas. Tadi kan jenengan bilang kalau jenengan pengen kuliah di Mesir ini karena melihat dengan gelar LC dan juga suka dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, di keluarga jenengan apakah ada sebuah privilege itu sendiri? Maksudnya yang membuat jenengan tuh apakah pernah kuliah di Mesir tuh apakah ada keluarga jenengan tuh juga yang seperti itu? Apakah ada sebuah privilege atau memang itu karena gairah jenengan sendiri? Karena dorongan saya sendiri. Jadi kalau keluarga dikatakan ada fasilitas dari keluarga ya. Nggih. Karena mungkin saya atau dikatakan saya ini dulu di keluarga guru, bapaknya guru, ibunya guru. Nggih. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Jadi justru malah nggak ada pengaruhnya sama sekali. Justru memang murni saya bisa kuliah di Mesir itu ya karena keinginan saya sendiri dan juga dibantu oleh guru-guru di Membolikam ini. Jadi kalau privilege nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah, mengamati fenomena yang terjadi sekarang ini, kadang itu saya itu melihat, Mas, ada orang ya, contohnya kayak misalnya jadi duta di mana-mana, ternyata keluarganya juga ada sebuah privilege keluarga yang duta. Nah, menurut jenengan, apakah sebuah privilege itu memberikan pengaruh terhadap kesuksesan seseorang atau effort seseorang itu sendiri? Jadi kayak semacam kalau kita contohkan anaknya kiai, gitu ya, anaknya kiai pasti jadi kiai. Soalnya nanti meskipun dia nggak mondok pasti jadi kiai, soalnya nanti bakal ngajar, nanti bakal pintar sendiri. Kalau menurut saya memang ada faktor privilege itu mesti ada, memberikan itu nggak bisa dibohongin ya. Artinya sampean ketika bapak sampean atau abah sampean, orang tua sampean kaya, terus sampean mau membangun usaha, gampang aja kan? Artinya sampean dikasih modal sama orang tua, terus sampean sukses atau gagal, terus dikasih modal lagi sampean sukses, terus dibandingkan dengan teman sampean yang dari nol, keluarganya nggak punya, terus mau bangun usaha, terus dia banting tulang jualan dari kecil sampai besar, itu kan faktor privilege sendiri ya. Jadi mesti ada. Begitu juga dengan privilege, bicara tentang privilege tadi, kalau seorang anak dari kiai itu mesti ada, sedikit banyak ada. Cuma yang paling besar, yang paling berpengaruh untuk membangun kualitas dirinya sendiri ya dirinya sendiri. Kalau dia hanya mengandalkan privilege itu, otomatis ya nonsen, jadi nggak akan maksimal. Betul. Kalaupun nanti dia tidak mendapatkan privilege itu, anaknya kiai, terus dia bukan anaknya kiai tapi dia mau belajar dan dia mampu membangun prestasinya sendiri, dia akan artinya mencetak dirinya menjadi kiai itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang tuanya. Baik. Berarti privilege itu tidak sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap kesuksesan seorang, tetapi juga effort seseorang itu sendiri. Effort yang paling besar itu 99% itu effortnya itu. 1%-nya itu yang dari privilege. Bahkan ada cerita kalau di Mesir itu bukan fenomena yang aneh. Jadi ada syekh besar ya. MUI, ketua mufti. Jadi mufti itu kayak di sini tuh ketua MUI-nya. Yang memfatwakan sesuatu. Itu mufti besar, anaknya jadi kontraktor. Jadi istilahnya bapaknya kiai, anaknya jadi kontraktor, anaknya jadi artis. Jadi terserah. Jadi kamu maunya apa ya terserah sendiri itu. Effortmu sendiri. Jadi bisa berbeda tergantung effort semuanya. Tergantung passionnya sendiri-sendiri.
Baik, untuk mengenai hal ini kan tadi juga jenengan berbicara tentang seseorang yang misalnya berprivilege keluarga yang misalnya berdagang itu lebih mudah. Nah, untuk seseorang yang tidak merasa kurang memiliki privilege yang bagus ini bagaimana menurut jenengan? Hal-hal yang harus dilakukan Ya otomatis dia mau untuk membangkitkan semangat itu sendirilah. ya dia harus mau mencetak dirinya sendiri. Dia mau jadi apa, ya harus apa dia wujudkan sendiri dengan kerja kerasnya itu. Sebesar apa dia ingin mewujudkan cita-citanya, ya dia akan mencapai itu sebesar usahanya itu. Iya, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman gak usah khawatir ya terkaitnya semua itu, dan kita bisa meneladani dan termotivasi oleh apa yang disampaikan Mas Ivan tadi terkait dengan motivasinya, semangatnya untuk meraih ilmu sampai di Mesir juga di negeri Timur Tengah. Terima kasih Mas Ivan sebelumnya sudah menghadiri podcast Mahika Corner ini. Sama-sama. Semoga bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Dengan membawakan yang lebih luar biasa. Gitu tentu. Untuk Mas Ivan mungkin bisa memberikan closing statement untuk penonton setia podcast Mahika Corner dan juga untuk santri-santri membaul hikam terutama. Jadi mungkin pesan-pesan saya untuk adik-adik terutama ya, ini kan yang mungkin viewernya kan adik-adik. Pesan-pesan saya ya mungkin yang pertama kali sebelum sampean menentukan jalan hidup sampean harus tahu passion diri sampean. Jangan sampai salah jalan. Ya, jangan sampai salah jalan karena mengetahui diri sendiri itu sudah 50% dari usaha sampean menentukan jalan hidup sampean. Jadi kalau sampean nggak punya petanya hidup sampean, keinginannya sampean, terus passionnya apa sampean, itu khawatir kesasar seperti itu. Setelah sampean mengetahui passion sampean apa, ya udah wujudkan sekeras mungkin sampean berusaha, harus sampean wujudkan. Jatuh bangun lagi. Jadi tinggal menyempurnakan saja. Kalau 50%-nya sudah selesai, sudah tahu apa passionnya, tinggal 50%-nya. Jadi singkatnya untuk menentukan sebuah kehidupan kita itu ditentukan dengan sebuah passion dan peta kehidupan yang kita ketahui dari dalam diri kita. Tahu kemampuan diri sampai sendiri. Know yourself. Be yourself and know yourself gitu. Kalau istilahnya tujuan hidup kita kan udah ya, kalau seorang santri kalau ditanyakan tujuan hidupnya apa, itu kan ya udah mengetahui Tuhannya kan. Jadi ada makalah kan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi mengetahui Tuhan sampean itu banyak caranya. Jadi sampean harus tahu jalannya sampean ke Tuhannya sampean. Mungkin kalau saya di bidang ini, artinya di bidang keagamaan, ya sudah saya ingin menuju Tuhan saya dengan bidang saya. Kalau sampean punya bidang sendiri, punya passion sendiri, ya itu jalan sampean. Jadi kita sama-sama tujuannya Tuhan, tapi jalannya dengan cara yang berbeda-beda. Masya Allah, luar biasa sekali. Ada lagi Mas Ivan yang mau disampaikan? Sudah cukup. Alhamdulillah teman-teman ya, podcast kali ini sangat daging semua dan sangat termotivasi sekali. Daging, pokoknya banyak dagingnya Mas. Oke, untuk teman-teman jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan alarm biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.